Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita beserta keluarga kita dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi lanjutan kita ya. Mana seyogyanya kita tidak libur, kita belajar seperti biasanya hanya dikarenakan faktor lingkungan yang tidak memungkinkan untuk kita masuk seperti biasanya, maka sistem belajar kita yang kita ubah, kita belajar dari jarak jauh atau sistem daring. Oke. Mohon disimak penjelasan dari saya. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Kita masuki materi usaha ya. Dimana prasyarat kita untuk belajar usaha ini kita harus mengerti dulu materi tentang gaya dan vektor ya. Dimana yang sebelumnya setelah kita pelajari di materi yang telah lewat ya. Oke, apa yang dimaksud dengan usaha? Usaha itu adalah kerja ya. Oke, atau bahasa gaulnya itu work ya. Oke. Dalam fisika yang dimaksud dengan kata usaha itu adalah hasil perkalian antara gaya dengan perpindahan. Jadi suatu gaya dikatakan menghasilkan usaha itu jika ada perpindahan. Perpindahan apa yang dimaksudkan itu adalah perpindahan bendanya ya. Jadi kalau dalam kehidupan jika kita ingin ada perubahan dalam hidup kita, maka kita harus melakukan usaha. Semakin besar perubahan yang ingin kita capai, maka semakin besar pula usaha yang harus kita lakukan. Oke, misal suatu contoh di sini ya. Nah, saya kasih gambaran yang dimaksud dengan perpindahan benda itu di sini ya. Ini mula-mula benda pertama di posisi di sini, kemudian diberi gaya dorong F ya. Kemudian dia berpindah di posisi akhir. Maka yang dinamakan dengan perpindahan itu adalah perubahan dari posisi awal benda di sini menjadi ke posisi akhir, atau ini yang dinamakan dengan delta S ya. Jadi besarnya usaha bisa secara matematisnya bisa kita hitung, di mana besarnya usaha itu W sama dengan, karena tadi sudah dikatakan ya, usaha itu adalah hasil kali antara gaya dengan perpindahan ya. Maka besarnya usaha atau W sama dengan F dikali delta S ya, dimana W itu usaha dalam satuan Joule, kemudian F itu gaya dalam satuan Newton ya, kemudian delta S itu adalah perpindahan dalam satuan meter ya. Itu tadi kalau gayanya dia tidak membentuk sudut. Oh ya, kemudian bagaimana kalau gayanya itu membentuk sudut ya? Bisa kita lihat seperti ini. Misalkan di sini posisi awal benda di sini, kemudian diberi gaya ya. Misalkan ini gaya tarik ya, di mana gaya tariknya membentuk sudut alfa, kemudian benda berpindah dari posisi awal ke posisi akhir sebesar delta S ya. Maka besarnya usaha ya, kita proyeksikan dulu untuk F vektor di sini ya. Di sini oke. Pada sumbu X ya, sumbu X itu adalah F cos theta, kemudian pada sumbu Y yang vertikal yang tegak itu F sin theta. Kemudian kita lihat arahnya kemana bendanya berubah kedudukan posisinya, dia pada sumbu X di sini ya. Maka usaha bisa kita hitung F besarnya F cos theta dikali delta S ya. Oke, ya itu tadi kalau misalkan cuman ada satu gaya yang bekerja ya pada benda ya. Kemudian timbul pertanyaan, kalau gimana Bu kalau gayanya itu lebih dari satu yang bekerja pada benda ya. Oke, suatu contoh di sini, misalkan di sini ada benda satu di sini ya. Kemudian bekerja tiga gaya, ada F1, ada F2, ada F3 ya. F1 itu adalah gaya tarik benda di mana dia membentuk sudut theta. Kemudian F2 anggaplah di sini gaya dorongnya dari kiri ke kanan, kemudian F3 itu daya dorong dari kanan menuju ke kiri ya. Kemudian benda mula-mula dari posisi awal ke posisi akhir, perpindahan sebesar delta S ya. Maka besarnya usaha dapat kita cari itu dengan menggunakan sama konsepnya, konsep awal tadi. Besarnya usaha W itu adalah perkalian antara gaya dengan perpindahan. Tetapi di sini gayanya lebih dari satu, maka F-nya harus F total ya, kemudian dikali delta S ya. F totalnya ini kita dari mana kita mencari ya?
kita jumlahkan aja dari gaya. Di sini ada 3 gaya, berarti kita jumlahkan masing-masing. Oke, maka F1 karena dia F1 dia membentuk sudut ya, maka F1 cos theta ya ditambah F2 dikurang F3 ya. Kenapa F3-nya ini bernilai negatif ya? Karena sebelumnya kita sudah belajar tentang materi vektor ya, dimana vektor itu mempunyai nilai dan arah ya, dimana tanda positif negatif itu menunjukkan arah. Kalau positif itu biasanya menunjukkan arah dari kiri menuju ke kanan. Kalau tanda negatif itu menunjukkan arahnya ke kiri ya. Dari sini karena F3 menuju ke kiri maka kita negatif ya. Maka W sama dengan F1 cos theta ditambah F2 dikurang F3 dikali delta S ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jika kita disuruh menghitung suatu usaha di mana datanya dinyatakan dalam bentuk grafik ya, seperti pada gambar misalkan di sini ada grafik F terhadap delta S atau grafik gaya terhadap perubahan posisi benda ya, dimana dinyatakan dalam grafik di sini ya. Jadi besarnya usaha itu bisa kita hitung dengan menggunakan luas bidang yang diarsir. Oke, suatu contoh soal misalkan di sini ya. Di sini ada grafik gaya terhadap perpindahan benda, dimana gaya ya pada sumbu Y atau yang vertikal, kemudian delta S itu menyatakan perpindahan ya, dimana angkanya bisa Anda lihat ya. Perpindahan ada angka 2, 8 dan 10 di titik ya. Kemudian F-nya ada di titik ke-4 ya. Di sini perintahnya tentukan besar usaha yang dilakukan gaya berdasarkan grafik di samping. Oke. Jadi kita bisa menghitung luas daripada usaha dari grafik yang diberikan itu dengan cara satu bisa ya. Kalau cara satu berarti kita cukup menghitung dengan luas trapesium ya. Trapesium berarti sini hanya ada satu bangun ya. Oke, satu bangun trapesium ya. Berarti kita langsung aja luas trapesium ya. Anggap di sini ada sisi A, sisi B ya. Sisi A itu adalah panjang sisi yang lebih pendek, kemudian B adalah panjang sisi yang lebih panjang, kemudian T tingginya ya. Dimana luas trapesium adalah ya A ditambah B ya, atau panjang sisi pendek ditambah panjang sisi yang panjang dibagi 2 dikali tinggi ya. A dari mana kita dapat 6 ya? Dari A itu kan di sini ya. Dimulai dari angka 2 menuju ke angka 8. Berarti berapa panjangnya dari 2 ke 8? Berarti 6. Kemudian panjang sisi B ya, dari sini sampai sini. Berarti berapa? 10 dibagi 2 dikali tingginya. Tingginya berapa? 4 ya, tingginya 4. Oke, berarti 6 ditambah 10 dibagi 2 dikali 4 ya. 6 tambah 10 adalah 16 dibagi 2 dikali 4. 16 dibagi 2 adalah 8 dikali 4 adalah 32 ya. Itu kalau Anda ingat luas trapesium. Tapi kebanyakan dari kita sering lupa luas trapesium ya. Maka boleh juga kita mencari dari 3 bangun ya. Misalkan ini cara yang kedua ya. Boleh kita potong menjadi 3 bangun. Yang biasa sering kita ingat itu adalah bangun segitiga dengan persegi ya. Di sini anggap bangun 1, bangun 2 dan bangun 3 ya. Maka besarnya usaha itu adalah luas keseluruhan atau luas totalnya. Jadi luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3. Oke, luas 1 dia berbentuk apa? Segitiga. Segitiga itu apa rumus luasnya? Itu adalah setengah alas kali tinggi. Setengah ya, setengah alas. Alasnya berapa? Dari 0 ke 2 berarti 2. Tingginya berapa? 4 ya. Berarti setengah kali 2 kali 4. Kemudian luas yang kedua itu bidang apa? Persegi panjang ya. Panjang kali lebar. Berarti panjang dari 2 ke 8 berapa? 6. Kemudian lebarnya berapa? 4 ya. Kemudian bangun ketiga ini bangun apa? Segitiga ya. Luas alas. Alasnya berapa di sini? Dari 8 ke 10 berarti 2 ya. Setengah kali alas berarti 2. Tingginya sama 4 ya, kali 4 ya. Setengah alas kali tinggi ya. Di mana ya? Oke, di sini setengah kali 2 itu kan sama aja 1 ya. 4 ya. Berarti 6 kali 4 itu adalah 24. Setengah kali 2 kali 4. Ini juga habis ya. Berarti tinggal 4 ya.
4 ditambah 24 ditambah 8, hasilnya adalah 32, sama dengan yang di atas. Oke, terserah mau pakai cara yang mana. Oke. Ya, demikian tadi penjelasan sedikit ulasan materi dari saya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau belum dipahami, silakan hubungi via japri ke saya ya. Oke, selamat belajar di rumah, jaga selalu kesehatan ya. Patuhi anjuran dari pemerintah bahwa untuk stay at home ya. Oke, sayangi diri Anda, sayangi keluarga, dan sayangi orang terdekat Anda. Oke, salam untuk keluarga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.